Mungkin untuk berdua. Hidayah. Ya, silakan untuk menghidayah. Duduk siap. Berdoa mulai. Yang penting yang berada di
ketiga, menurutmu apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? Keempat, adakah hal menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan upacara nelayan tersebut? Kelima, adakah kegiatan serupa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang berada paling dekat dari tempat tinggal? Gak ada ceritaan. Butuh waktu berapa menit nih untuk mengerjakan? 10. Coba ya 10 menit jadi mulai dari sekarang bisa dikerjakan dulu. Jadi kerjakan dulu tugas masing-masing ya. Ya, Pak. Ya, baik. Apakah sudah? Sudah. Jika sudah, yang berani langsung aja dulu. Siapa nih? Ya langsung aja bisa di Semuanya memburu. semuanya. Wah. Apakah kamu bisa memahami? Enggak usah. Ya. Silakan untuk menjawab pertanyaannya. Dari nomor 1 atau asal? Jadi nomor 1. Apa tujuan dilaksanakannya festival Mane tersebut? Jawaban: agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Ya, apakah dari teman-teman ada yang jawabannya berbeda? Apakah sama semua? Sama. Sudah dulu. Yang kedua, siapa yang berperan penting dalam upacara tersebut? Jawabannya, pemuka adat beserta masyarakat setempat. Untuk nomor 2 nih, apakah ada yang berbeda jawabannya? Sama. Jawabannya sama semua ya. Ayo. Yang ketiga, menurutmu apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? Jawabannya, sangat bermanfaat dalam kegiatan tersebut. Dengan begitu, masyarakat setempat dapat memperoleh tangkapan ikan secara lebih mudah dan pastinya mendapat penghasilan lebih banyak. Dan untuk jawaban ketiga nih, apakah ada yang berbeda pendapat? Sama. Nah, gimana ya? Lanjut jawaban keempat. 4. Adakah hal menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan upacara nelayan tersebut? Jawabannya, masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai makanan. Wah, itu. Apakah ada yang berbeda lagi? Tidak. Selanjutnya, nomor 5. terakhir. Adakah kegiatan serupa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang berada paling dekat dari tempat tinggalmu? Jika ada, ceritakan. Jawabannya ada. Di Karawang, Jawa Barat, tiap tahun diadakan
tradisi adat penangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Kampung Malu. Kampung Malu itu terletak di Kokorotan, Sulawesi Utara. Kalau kita di Jawa ya Pak. Nah ya, itu tetap di Jawa pun mas tetap ada tradisi, cuma kan setiap tempat itu berbeda-beda. Kalau yang di Basahan ini kan festival panen gitu. Jadi tetap di Jawa. Kalau bapak belum pernah melihat seperti ini. Untuk caranya ini kan mereka mengumpulkan tali dan janur itu di apa ya di satu terus dibentangkan sampai ke lautan kayak membuat jaring gitu. Jadi kan oleh ikan nanti ikan-ikannya itu pada sangkut di situ dan bisa kebadangan. Jadi tetap ada pembukaan adatnya untuk memanjatkan doa-doa. Apakah pada materi di sesi kemarin ini ada yang ingin bertanya? Ya, baik ya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada mengamati kehidupan masyarakat yang ada di sekitar tinggal kita. Nah, ini kan untuk tugas ya, tugasnya ini kegiatan nelayan di pantai dan laut tidak hanya untuk pembangunan ekonomi, tetapi juga untuk membangun kehidupan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk meneruskan budaya kehidupan masyarakat nelayan yang telah dilakukan bertahun-tahun. Kegiatan masyarakat nelayan di satu tempat dan tempat lain tidaklah sama. Hal ini dipengaruhi juga oleh kehidupan sosial masyarakat. Nah, kehidupan masyarakat di sekitarmu mungkin juga memiliki keunikan sendiri. Oleh karenanya lakukanlah kegiatan pengamanan seperti berikut. Nah, ini untuk PS saja ya. Apakah mau dikerjain sekarang? Ini untuk PS saja ya. Nah, soalnya ini berjalan bersama dengan temanmu yang juga di daerah yang sama atau berdekatan. Nah, ini bisa saling bekerja sama ya, bisa kelompokkan 2 atau lebih atau yang berdekatan. Terus yang kedua, amatilah kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalmu. Jadi kalian juga harus mengamati kehidupan kegiatan masyarakat yang ada di sekitar rumah, jadi anggapnya apa aja gitu. Terus lanjut, identifikasi kegiatan masyarakat untuk membangun ekonomi. Misalnya ada yang berdagang, bertani atau menanam ikan. Nah, dari di sekitar tempat tinggal kalian itu tetangga kalian itu pada mempunyai pekerjaan apa gitu. Apakah ada yang berdagang, bertani atau nelayan gitu. Kalau dari dulu itu seperti atau yang lain. Terus lanjut, apa identifikasi kegiatan kemasyarakatan yang terjadi di daerah tempat tinggalmu. Misalnya kegiatan bersama yang dilakukan oleh anggota masyarakat lain. Misal kegiatannya itu kayak kerja bakti, terus apa ya, gotong royong, berkata ronda, bertani gitu. Nah,
membahas tentang nelayan dan laut kan bisa. Kalian bisa mencermati data tersebut dan kewajiban warga negara Indonesia bisa membaca dulu. Pada bacaan ini konsep yang diambil adalah kewajiban warga negara Indonesia dan di dalamnya termasuk ada dalam hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, ini yang disebutkan itu. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Ketiga, setiap warga negara berhak dalam usaha pembelaan negara. Yang keempat, setiap warga negara bebas untuk memilih, memilih dan menjalani agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keenam, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang ketujuh, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan musuh. Selanjutnya, ini ada selain hak dan selain hak warga negara, di sini juga kita harus mengetahui tentang kewajiban kita sebagai warga negara. Ini disebutkan ada 6. Karena kewajiban kita, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa berkecuali telah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang keempat, setiap warga negara wajib untuk menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Dan kelima, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan atau
ada yang masih belum dipahami? Contoh membela negara apa? Nah, kalau contoh membela negara seperti kalau kita menjadi pelajar, kita harus belajar dengan bersungguh-sungguh dan kita harus membuktikan hasil dengan yang hasil belajar kita dengan hasil belajar kita yang maksimal. Jadi kita bisa termasuk turut dalam membela negara. Kita juga perlu berperan lagi seperti para pahlawan dulu. Kita cukup meneruskan perjuangannya dengan belajar yang rajin dan bersungguh. Kami katakan silakan. Apa ada lagi? Ya, tadi karena kita berdiskusi ya, gitu. Membentuk kelompok ya. Jadi di sini sama Deden, terus saya sama ini. Nah, kalian bisa mengerjakan tugas dan sini dengan menggunakan bacaan tentang nelayan amal ya dan nelayan Allah, disebutkan hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh para nelayan tersebut. Bagaimana dengan warga negara yang lain, misalnya para guru, bagaimana hak dan kewajiban mereka, bagaimana dengan kamu sebagai siswa, apa saja hak dan kewajiban kalian. Gunakan tabel seperti ini. Kita terlebih dahulu. Dipersilakan. Ya, baik, apakah sudah selesai? Sudah. Ya, bisa langsung dikumpulkan ya. Ya. Tidak kumpulkan dong, kamu kan tadi nggak mau nulis. Oh, jawabannya bagus sekali ya, nanti bakal lagi. Karena materi pada hari ini sudah selesai ya, mari kita refleksi bersama. Nah, apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan hari ini? Apakah dari anak-anak ada yang bisa menunjukkan? Ya, langsung dari Ruti. Puasa dan kewajiban. Terus ada apa lagi? Tradisi dan festival. Oke. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Sudah bulan ya. Oh ya, ya betul ya betul. Ya betul semua ya. Sudah cukup kawan tuh. Nah, terus apa yang akan kita lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitar? Apakah ada yang bisa menjawab? Tidak membeda-bedakan. Terus apa? Saling membangun. Oh ya, terus ada lagi. Tidak pilih-pilih. Oh ya, betul ya betul semua ya. Kita bertanya. Nah, karena tadi kan pembelajaran dari awal itu sudah ada festival Mateo, terus ada tentang hak kewajiban, terus ada tentang hak kewajiban dari petani, terus nelayan dan pekerja lain. Selanjutnya terus untuk aktivitas pembelajaran selanjutnya untuk pertemuan besok itu ada tema 3 pengaruh kalau terhadap kehidupan. Nah, terus untuk materi besok itu ada pengaruh kalau terhadap kehidupan. Nah, sebelum ditutup pada pertemuan hari ini Pak Guru akan mengasih cerita motivasi nih tentang pentingnya sikap disiplin. Ya, kita harus mengedepankan sikap disiplin karena kalau kita disiplin itu yang pasti kita akan ya betul ya, kita pasti akan disiplin dan semuanya itu nggak ada yang dirugikan gitu. Kita juga nggak akan rugi kalau kita mengedepankan sikap disiplin, terus teman-teman kita juga nggak akan dirugikan karena kita disiplin. Dan yang pasti banyak manfaat yang kita dapat dari hidup disiplin. Gitu. Terus sebelum pembacaan doa penutup bisa
Bapak, bila